Nah, begini prosesnya. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Pengen kaya tapi bingung mau usaha apa? Tenang saja ya sob, kalian bisa juga mencoba untuk budidaya ikan nila. Kenapa ikan nila? Ya, bisa dibilang jika ikan nila merupakan salah satu ikan air tawar yang paling murah, mudah untuk dipelihara. Namun keuntungan yang didapatkan sangat menggiurkan loh. Cobain yuk! Cara ternak budidaya ikan nila dari nol sampai panen. Untung jutaan. Pembuatan kolam harus tepat. Memang sejauh ini untuk kolam yang digunakan untuk budidaya ikan nila tidak sama dengan kolam lainnya. Seperti yang sudah kalian ketahui nih sob, jika ikan nila sendiri termasuk ke dalam salah satu ikan air tawar yang sangat sensitif loh. Kolam yang paling cocok untuk digunakan budidaya ikan nila bisa di kolam tanah dan juga kolam terpal. Nah, kalian lebih dominan yang mana nih? Untuk meminimalisir pengeluaran yang cukup membludak, kalian bisa mengakalinya dengan menggunakan kolam terpal. Sebab, kolam terpal tidak hanya mudah untuk dibuat, namun juga sangat minim pengeluaran yang dikeluarkan. Sehingga keuangan kalian bisa digunakan untuk membeli hal lainnya ya. Cara membuat kolam terpal di atas permukaan tanah. Cara membuat kolam terpal untuk ikan nila, salah satunya kalian tidak repot menggali lubang di tanah, namun hanya memerlukan perhatian khusus. Begitu juga dengan kewajiban dalam mempersiapkan semua bahan yang diperlukan dan mengikuti setiap langkah yang diberikan. Sementara untuk membuat kolam terpal di permukaan tanah tergolong gampang. Adapun untuk bahan yang diperlukan diantaranya yaitu pasir, semen, bambu, pipa atau selang untuk saluran pembuangan air, batu bata, kne, terpal. Semua bahan di atas harus kalian persiapkan supaya proses pembuatan menjadi lebih lancar. Dengan begitu, maka kalian bisa mengikuti setiap cara membuat kolam terpal dengan baik. Yang pertama, kalian di sini harus membuat denah dan mengukur kolam terlebih dahulu. Pada umumnya, untuk ukuran kolam terpal budidaya ikan mempunyai standar tersendiri, yaitu 2 x 3 x 1 meter atau 4 x 5 x 1 meter. Sesuaikan ukuran kolam dengan lahan yang akan kalian miliki. Tandai bagian pada denah terpal untuk dijadikan saluran pembuangan yang di kolam terpal. Selanjutnya kalian bisa membuat pondasi kolam sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang pasti dengan memaksimalkan semen, pasir, bambu, serta batu bata. Pada bagian saluran pembuangan kolam, masukkan salah satu ujung nih, mulai dari luar ke dalam terpal kolam. Pastikan jika salah satu ujung kening tersebut menghadap ke arah pembuangan. Kemudian, pasang jenis pipa saluran air maupun selang yang difungsikan untuk saluran pembuangan dan juga mengurangi air kolam ketika volume berlebih. Apabila semua pondasi dan bagian lainnya sudah kering secara sempurna, langsung letakkan terpal. Saat ini, kalian sudah bisa menggunakan kolam terpal tersebut untuk budidaya ikan nila. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak boleh dilakukan sembarangan ya guys, supaya nantinya hasil panen ikan nila bisa memuaskan. Sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila sendiri kedalamannya kurang lebih berkisar di antara 100 hingga 150 cm dengan pH 7 maupun juga pH 8. Dan dipastikan juga jika air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih serta juga jernih agar bisa bebas dari patogen. Tahapan siapkan bibit atau benih ikan.
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Tahap perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari bisnis terbaru. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Tahap pengecekan. Tahapan evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Tahap panen ikan nila. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari. Beliau mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus, dan jika per bulan maka bisa mencapai 28 juta rupiah.